Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mendengarkan penjelasan singkat asal-usul munculnya doa rosario dalam Gereja Katolik. Pada abad pertengahan, umat Kristen biasanya merangkaikan bunga mawar untuk dipersembahkan kepada Maria. Mereka meletakkannya di rumah ibadat di depan gambar atau patung Santa Maria. Dalam proses merangkaikan bunga mawar itu, mereka mengucapkan litani pujian kepada Maria. Ada dua tradisi mengenai asal-usul doa rosario. Pertama, tradisi yang bersumber pada pengalaman Santo Dominikus, pendiri Ordo Dominikan pada abad ke-12. Menurut tradisi ini, Bunda Maria menampakkan dirinya kepada Santo Dominikus. Dalam penampakannya itu, Maria memberikan rosario kepada Dominikus dan meminta Dominikus untuk mewartakan rosario itu. Bunda Maria berjanji jika Dominikus dengan setia mewartakan dan mendoakan doa rosario, maka karya kerasulannya akan berhasil. Saat itu Santo Dominikus kebetulan sedang berjuang melawan kaum Ibidaah, Albigensia. Albigensia adalah suatu kelompok yang tidak percaya terhadap misteri kehidupan Kristus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam sejarah akhirnya Dominikus dan para pengikutnya berhasil mematikan bidaah Albigensia itu dengan jalan menggalakkan doa rosario. Tradisi ini juga menyebutkan bahwa Santo Dominikus adalah santo yang menyebarkan doa rosario seperti yang kita kenal sekarang. Ia mempunyai peran yang cukup besar dalam memperkenalkan doa rosario kepada umat, meski catatan riwayat hidupnya tidak menuliskan bahwa dirinya lah yang menyusun doa rosario. Bahkan konstitusi Dominikan juga tidak menyebutkannya sebagai pencipta doa rosario. Pada zaman Santo Dominikus, manik-manik yang sebelumnya dipakai untuk mendaraskan doa Bapa Kami mulai dipakai untuk mendaraskan doa Salam Maria. Secara puitis, umat mulai menyebut kaplet atau suatu untaian manik-manik dengan nama rosarium, yang berarti karangan bunga mawar untuk Maria. Dalam perjalanan waktu, doa Bapa Kami yang telah digantikan dengan doa Salam Maria dibagi dalam 3 lingkaran 50-an, kemudian dibagi lagi ke dalam 5 perpuluhan. Doa Bapa Kami lalu diucapkan pada setiap awal Salam Maria, dan pada akhir perpuluhan diakhiri dengan kemuliaan. Dengan demikian, terjadilah doa rosario yang kita kenal sampai saat ini. Kedua, setelah mapan secara historis, doa rosario mulai mendapat dukungan dari lingkungan kepausan. Sikap itu bermula dengan dimasukkannya doa rosario menjadi doa perang suci melawan Albigensia dan musuh-musuh gereja, khususnya yang berada di Timur Tengah. Saat itu negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman, sehingga terdapat ancaman yang genting bahwa agama Kristen akan terancam punah di Eropa. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman ini, Paus Pius ke-5 meminta umat Katolik untuk berdoa rosario agar pasukan Kristen memperoleh kemenangan.
walaupun nampaknya mustahil. Namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober tersebut. Jadi secara umum orang menerima bahwa kemenangan pasukan Katolik yang dipimpin oleh Don Juan atas pasukan Turki dalam pertempuran pada tanggal 7 Oktober 1571 merupakan berkat kekuatan doa Rosario. Penetapan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berawal dari penetapan tanggal 7 Oktober sebagai pesta Santa Peran Maria Ratu Rosario. Pesta ini ditetapkan oleh Paus Gregorius ke-13 pada tahun 1573. Tetapi saat itu masih dirayakan khusus di gereja-gereja yang altarnya didedikasikan kepada Bunda Maria. Demikianlah penjelasan singkat mengenai asal-usul doa Rosario dan bulan Oktober sebagai bulan Rosario. Terima kasih, berkah dalam.